Pemirsa, kena semangat kopi bunga yang luar biasa. Walaupun ilmu kalau je kopi, ron silakan je kopi lejui dan pak yang duk boh duk bak kedai kopi duk di kantu. Iya. Pemirsa yang berkah habar muda dengan diri masalah yang renteji pilkada damai dan pemilu damai yang perle mangkah. Jadi peran anak muda. Jadi lagi ada berkah muda ji. Di Acehnya megah ji kuah pliknya mendum naik damang dari uri ya santan sampai ke rebung bapa. Jadi menanti naur dua anak muda hanya kebun. Nah anak muda anak dua hanya kebun. Di anak mudanya je memang lebih perle karena di lu mentang anak muda bergah anak baru 8 ya. Ilu punya lagi lunya punya yu likut sang 25 tahun, punya yu sampai wian sang 25 tahun, yu sampai unun sang 25 tahun, yu ke sang 25 tahun jumlah jumlah penting kan. Kaji pemirsa muno yang berkhabar Riri gak nyanyi sambung laju yang putus muno Edna ka silakan Riri. Iya. Ya, terima kasih Bang Rusli, Bang PJ kakek. kakek Rusli. Jadi dalam peran pemuda Aceh Kiban, nyonjok bahasa Aceh Pak Bang Rusli. Terserah bahasa pementong. Yang penting mupum kan. Bebas. Ya. Penting bahasa manusia. Ya. Jadi Kiban peran pemuda Aceh dalam pertama itu sebagai orang yang terjun ke lapangan, yang kedua partisipasi. Beda partisipasi dengan terjun. Menurut partisipasi ya hanya melihat saja, tapi menurut terjun langsung melakukan aksi. Seperti misalnya dukung mendukung seperti itu. Tapi ada kalanya anak muda itu biarkan mereka berkreativitas. Mendukung walaupun ada satu pihak dia mendukung, tapi yang intinya damai. Tidak ada konflik setelah pilkada. Dimaksudkan di sini pemuda jangan hanya mengambil momen pilkada ketika misalnya ada sebuah kondisi yang hanya money politik. Tapi bagaimana peran pemuda bisa terjun langsung misalnya sebagai kandidat, sebagai KIP ataupun yang lainnya. Mungkin hanya itu aja Bang Rafli. Ya, Bang ini Rusli. okey benar. Di Zubaidah. Kah betul. Tapi nyo nak lagu siapa kah? Nah, permisa backline yang tahu nak penyanyi pak walau merangkap kan. Goknya bukan ini Zubaidah bukan artis tapi dia penyanyi ya. Assalamualaikum Dek. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Nyo lero nyo baje Sri Kandi. Baje beda tak kan? Ya. Jadi sonan lah Cut Intan Arifah, asli. asli Banda Aceh. Halo warga Banda Aceh nyo katuh tuan rumah. Yang punya tempat. Okey, bagaimana kesibukan hari-hari dan bagaimana bergabung dengan ini? Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cut Intan Arifah. Kalau di Vokasi Pilkada sudah ikut bergabung dan diajak oleh koordinator ya, Kak Zubaidah Azwan, panggilannya Kak Ida. Itu sudah dari 2016. Dari awal-awal lahirnya fraksi pilkada, tepatnya itu 27 Februari ya Kak, ya, bentar lagi mau ulang tahun ya, jadi tunggu aja kejutannya. Jadi saya kalau kesibukan sehari-hari saat ini selain sebagai ibu rumah tangga, juga status sebagai ketua umum Kohati Batku Aceh. Nah jadi kami kalau di Kohati itu Korps HMI Wati, jadi yang HMI yang perempuannya seperti itu. Nah, jadi kalau kami Kohati ini sudah sering sekali digandeng oleh fraksi pilkada untuk ikut menyuarakan, mensosialisasikan dan memberikan edukasi politik khususnya untuk perempuan, Bang. Ya. Yang mana kalau perempuan ini adalah daftar pemilih tetap atau DPT yang jumlahnya paling banyak. Ya, jadi ya, sangat berpotensi dan berpeluang untuk dimanfaatkan oleh kandidat. Gitu. Jadi ya bagaimana caranya kita perempuan ini harus jadi pemilihan cerdas Bang, supaya tidak mudah dimanfaatkan oleh oknum-oknum kandidat dan atau tim ses gitu. Jadi kita memilih dengan secara objektif lah. Jangan hanya cuma diberikan jilbab, beras, minyak dan lain sebagainya. Nyan bereh kandidat.
terpilih Pak Wate Hariha, kan? Jadi kita harus melihat dari segi kualitasnya, jangan segi dari pemberian dari oknum kandidat atau tim ses seperti itu, Bang. Iya. Memang walaupun muda-mudanya tapi muda-muda akan terpilih lagi punya Pak pegah abah kabeh dah ya. Baik bagi jilbab mentu kau semangat dah harus terpilih. Ya mentu je. Untuk menang je hana menang tu nya jilbab lah ke pulang dah pula. Ya betul. Ya betul dah ji. Jadi di samping soalan mana samping Intan di samping Intan atau di tengahnya beda cik wajah bacut tidak berkacamata senyumnya mirip orang mana nih? Saya si orang Banda Aceh. Oh Banda Aceh. Nama saya Putri Wulandari. Ya. Saya sebagai partisipan fraksi pilkada. Saya seorang mahasiswi. Harapan saya sih di pilkada ini agar Banda Aceh lebih maju. Kalau bisa di saat gubernur kita atau pemimpin kita ingin menyelenggarakan sebuah bangunan atau apa, kalau bisa diselesaikan, jangan setengah-setengah gitu, jangan uangnya entah kemana gitu. Harapan saya sih lebih maju aja, jangan sampai Banda Aceh kalah dari kota-kota besar yang lainnya. Wah, ini berpikirnya nih jangan sampai kalah dengan kota yang lainnya. Bila perlu gini juga tuh bagi Banda Aceh, bagi saya tuh, tapi bagus juga tuh. Di kota-kota lain, kota-kota besar lain, misalnya Malaysia, Jakarta nih dia punya kota tua. Kita di Banda Aceh ini juga tidak perlu dibangun lagi hebat gedung-gedung yang tinggi. Dibangunlah di luar kota Banda Aceh kan apa juga. Banda Aceh ini jadilah kota tua gitu. Itu bagaimana menurut Zubaidah? Jadi seperti sekarang nih jembatan apa namanya nih di simpang flyover Simpang Surabaya, itu sebenarnya itu underpass. Nah, itu kan udah diperbarui itu ya. Udah semakin canggih. Yang sebenarnya jembatan-jembatan lain pun yang belum siap. Kenapa tuh mungkin seperti di Bangor tuh kayak jembatan putus ini kan? Yang itu walaupun ke Aceh besar, janganlah itu punya Aceh besar, jangan, karena Aceh besar ini dan Banda Aceh ini mungkin dulu satu dia. Orang kalau ke udah Banda Aceh ini, saya pulang misalnya orang lo semua, wah enak kali pemandangannya ke Banda Aceh. Kemana kamu ke Banda Aceh? Ke Longa. Nah, kan salah. Padahal Longa itu udah Aceh besar. Kemana kamu ke Banda Aceh sana? Ke Pasir Putih. Ya, tapi nggak ada bilang tuh, oh kami bukan ke Banda Aceh, ke Aceh besar, nggak ada. Nah, itu bagaimana menurut, ini sebelum dengan adik itu ya, bagaimana menurut Zubaidah? Kita harus punya kota tua misalnya, jangan sampai ya dirawat boleh, tapi bukannya harus apa namanya harus sampai runtuh gitu enggak, tapi enggak perlulah dibangun di kota semuanya itu kantor di kota, rumah di kota, gedung-gedung yang tinggi di kota kan. Ternyata apa kota tua ini bisa hilang. Nah, itu bagaimana menurut Zubaidah? Silakan. Ya, kan pola pembangunan kota, pembangunan sebuah daerah itu kita sudah punya blueprint, master plan ya. Saya pikir boleh-boleh saja keinginan Bang Rusli. Nah, ini yang kita harapkan. Artinya masyarakat boleh saja menyampaikan keinginannya, harapannya kepada pemerintah, dan pemerintah juga saya pikir juga punya cara untuk merespon setiap keinginan dan harapan dari masyarakatnya. Sebenarnya inilah pemimpin yang kita harapkan. Ya kan, jadi jangan masyarakat itu bisa menyampaikan keinginannya, pemimpin bisa merespon apa yang menjadi keinginan dari masyarakat yang dipimpinnya. Nah, boleh-boleh saja Bang Rusli punya keinginan untuk membangun sebuah tata kota, artinya kita punya kota tua yang dirawat, kemudian ada seperti pengembangan kota itu mungkin agak ke wilayah lebih ke pinggir atau seperti apa. Saya pikir ya boleh-boleh saja, saya sepakat. Tapi pada intinya setiap pembangunan yang diprogramkan, yang dibangun seperti kata Wulan tadi, itu harus bisa benar-benar dipastikan bahwa itu merupakan keinginan dan wujud dari bagaimana ingin mensejahterakan masyarakat. Itu sebenarnya. Jadi jangan cuman hanya untuk supaya itu jadi project, kemudian kita nggak tahu manfaatnya. Tapi saya rasa seperti tadi flyover, underpass, mungkin kita belum bisa merasakan manfaatnya hari ini. Tapi itu nanti akan
kita rasakan. Kita lihat kan sekarang mobilitas masyarakat, mobilisasi masyarakat kita itu sudah sangat tinggi. Sekarang di rumah-rumah, jadi saya juga kadang-kadang heran juga kalau dibilang Aceh itu angka kemiskinannya itu tinggi. Nah, tapi sekarang hampir semua orang itu punya kendaraan ya, punya mobil, punya itu. Tapi mungkin tidak itu yang menjadi titik ininya ya. Jadi itu Bang Rusli. Nah, jadi kayak Bang Rusli sebenarnya boleh menyampaikan keinginan, aspirasi. Kita punya DPR. Nah, ini yang kita inginkan. Bagaimana kita memilih legislatif ya, pemimpin kita supaya kita bisa menyampaikan, bisa menyalurkan. Jek dah pegah. Tidak nak pegah hai, napak dah pegah, naso dinge, naso tempo dimang. Bang Rusli. Jadi menyada pilih pemimpin mesti jihana. Nalai dengar dia. Bagai duk Lampung Peng. Samji ane na kakak keke juga lah yang dengar. Iya, jadi mungkin nyo yang kalau dapat habis roti dengan adik yang ujung deh. So adiknya urung padengnya pengen pegahan dan tempat tinggal di Pat pakiban salah ya bisa dilanjutkan habar lagi Buno, silakan. Oke, terima kasih Bang Rusli. Nama saya Putri Raisa. Saya tinggalnya di daerah Pekanbadak. Saya asli orang Aceh Rayu. Ya, di sini saya berpartisipan dalam praksi pilkada. Saya sebagai mahasiswi setelah 2 kali pemilihan, alhamdulillah kita masih merasa damai, aman. Nah, harapan kedepannya semoga pemimpin kita di Aceh tetap bersikap damai, aman, kemudian mewujudkan segala hal yang diinginkan oleh warga, kemudian dapat membanggakan daerah kita sendiri. Cukup sekian. Wah, luar biasa Cin. Yang lebih luar biasa lagi, kalau untuk pilkada 3 kabupaten ini masih ada beberapa bulan, 5 bulan lagi gitu ya. Pilkada serentak sudah lewat, pemilu ada setahun lagi, tapi kita dari sekarang sudah mulai membicarakan, mengkampanyekan kedamaian dan kedamaian juga ketentraman dalam pilkada. Memang sangat luar biasa. Bisa berpikir juga di pikiran Zubaidah dari sekarang kampanye, bukan mendekati kampanye nanti baru kita kampanye. Jadi umur manusia bertambah lagi, pikirannya bertambah panjang lagi, itu dengan diingati oleh rekan-rekan ini semuanya yang uronya langsung melalui Zubaidah. Zubaidah walaupun dia penghabar lumpur je, yang penting dia menyertai penghabar langsung ke pilkada pemilu. Ya mungkin nak cik yang halah pupu pilkada ilung lah, nak ilung ku jauh belang cik ataupun ilung ku baikot cik redom lagi nya tapi lebih good baik menan kitanya sebagai warga negara siap mengikuti program-program pemerintah, tapi lebih good ini kuat dengar Zubaidah lelah sabah supaya nak lebih semangat lon kan pernah undang di Pegahabah nak menyanyi. Bunyo hanak menyanyi sabah arti ilung golom lengkap dan golom rasa ji puya golom lengkap lah untuk hadir kena ya memang ini bukan artis tapi pernah menyanyi, bisa ngomong ya. Oke Zubaidah, apa ada musiknya? Kalau ada musik tolong musik untuk Zubaidah satu lagu supaya pemirsa tidak merasa nonton wajah-wajah kamu merasa merasa terabaikan lah macam ya. Jadi oke, silakan Zubaidah ya, pul lagu yang kena walaupun nak musik kita lagu. Ya, Miona musik. Lah musik kan? Ada ya. Miona di MC tolong hayak saya musik yang iya oke. Di
diundang suruh talk show tapi sampai sini disuruh nyanyi, tapi nggak oke lah. Enggak, emang ini bukan artis tapi penyanyi. Pernah menyanyi. Ya, pernah ya. Nah, kalau memang tidak bisa lebih bagus karena bukan kita sebut inilah artis yang luar biasa ya. Bukan tidak bisa ya. Tidak terlalu mengingatkan dan tidak bukan fokusnya Dan dadakan. Itu yang dadakan. pasti, Ya, yang pasti. dadakan. Tapi di panggung kan sering, nyanyi Ya. di panggung. Nah, kalau di panggung sering, ya, cuma sekali ini kurang sering apa? Kurang sering. Apa ya? Bukan menyanyi. Hari ini yang kita bicarakan tentang pilkada damai ya. Nah, bukan penyanyi tapi Dan pilkada itu juga bisa disosialisasikan, medianya tuh banyak, ya, bukan hanya lewat kita talk show seperti Ya. ini, tapi media seni, ya, ya. dengan berkesenian. Jadi Acehnya kan zaman hikayat. Ya, Ya, kita juga punya hikayat-hikayat yang, yang mengantarkan itu kan. Kayaknya Iya. Hai, lu mula pernah aku dengar ya. Anak muda ini kadang-kadang ada pergi ada pakai ban hikayat. Pergi ban jalan ke gaji ke lebih oleh harus ke lebih oleh. Misalnya, wahai kawam lo nerakan sinaro adun ngan ado tuhangan muda jino ta buda beleta imdro ta bangun nanggro Aceh mulia jino kawate ta muluk jaro pakar besaho besapu haba bahyang di kampung atau di rantau pikir ke nanggro Aceh berjaya. Gitu-gitu lah pokoknya. Di Sabang Gadang Pulau wilayah Aceh ujung Sumatera. Kopi bengah uronyo bicukup bere. Nah, penyanyi Aceh urang yang cukup darah-darah. Ini udah gak darah nih dua. Luar biasa Pak Rusli hari ini. Nyo Putra jadi. Buku kan buma. Jadi nyona mumba buku leboh tu kan. Bukan roh iklan ni kalau apa? Mio kalau pegah apa bantu baik anak pegah tu tanpa urang kameramen. Lepas itu pun dia menghelu kan. Nyo buku pemirsa apa kan buma. Jadi bukunya isinya apa belum tahu dan siapa yang karya siapa belum tahu. Jadi kita langsung dengan apa tadi? Zulfata. Okey, Zulfata. Memang setiap mau tidur malam ada berfikir dan berkarya apa yang bisa diciptakan. Mungkin hasil-hasilnya mungkin ini dalam ni ada semuanya. Apa ni bukunya? Cerita. Baik, Bang Rusli. Ini buku bicara semuanya tentang Aceh gitu kan. Hasil kontemplasi dan pengamatan beserta hasil penelitian saya dan memahami agama dan politik di Aceh. Kalau saya menyebutnya dengan agapolisme, sebuah pemikiran memahami Aceh secara kontemporer atau saat ini. Nah, saat ini. Setelah saat ini nanti kita bertemu lagi di saat itu ya, di saat itu.